anak-anak dari tim Combat sektor sebelah kanan begitu cepat menuju area kotak penalti. Wanted Smart, berhasil nampaknya coba dijauhkan dari area box penalti. Sementara masih kita nantikan lemparan ke dalam baik kesebelasan Putra Agus nampaknya kali coba melakukan satu lemparan ke dalam. Kita masih menantikan ternyata di awal babak pertama menjadi salah satu laga di laga beach match menuju fase perempat final. Yang jelas gelaran Hamas Season 1 tahun 2025 masih sepenuhnya didukung oleh PT Hamas Pemdes Pegagan Harjaya Sukses Sejahtera Vital Bos Iting Bebek Om Aris Cirebon TB Rohim Beril 2 Putri Garuda Sport Pemdes Tegal Sari Ocan Sablon Pemdes dan Winangun for S Apparel Inovasi Cipta Mandiri Roni Grosir Martabak Nakinang Qatar Kalibaru Prima Jasa Ovi Fashion Al Akse Cafe Resto Taksi Elektrik Qatar Remudu Pesisir Raja Seafood RC Collection Rumah Makan Arab Bekasi Lunfen Apparel Intercept Jersey Pemdes Beberan Bank BSI Peret Pemdes Arja Winang Kecamatan Beber Kecamatan Palimanan Polresta Cirebon Koramil Palimanan Polsek Palimanan Qatar Beda Kencana Pegagan Palimanan Persat Pegagan juga sepenuhnya didukung oleh Real Adventure Survivor juga disiapkan secara tajam dan eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Seci Ayu Maja Kuning tentunya bersama Bung Kamil akan jadi pandu jalannya Kiko babak pertama Putra Agus melalui nomor punggung 9 nampaknya di sana ada Randy satu umpan dari Randy hampir saja mampu dicuri oleh anak-anak dari Combat masih Combat datang dari sektor sebelah kiri yang jelas di sana ada Rio enak satu umpan yang coba disodorkan Rio tertuju pada sebentar satu semangat nampaknya menuju area kotak penalti satu cepat dari tim Combat FC masih lebih dekat nampaknya dengan rapi dengan gawang utama yang dimiliki oleh kesebelasan Putra Agus Serang salah satu penjaga gawang impor teranyar setelah sosok Samadi yang sekarang ini di bangku cadangan. Selamat datang juga tentunya untuk owner dari PT Hamas Bapak Haji Lukman Maulana Siregar ataupun Bapak Sony kembali sudah hadir di tengah-tengah kami untuk secara langsung menyaksikan jalannya pertandingan antara tim Putra Agus Serang versus Combat Duku Puntang. Masih menunggu di sektor sebelah kanan dua pemain mencoba melakukan satu umpan tertuju pada sosok El Capitano Jaya pemain yang besar bersama tim Persipasi Kabupaten Bekasi. Satu tekanan kami enak sekali kecepatan yang kembali coba dibawa anak dari tim Combat Duku Puntang namun nampak begitu rapi ada Hamid yang kali coba menghentikan pergerakan dari sektor sebelah kanan kecepatan dari anak-anak Combat FC nampaknya ini masih berhasil dijauhkan ataupun tekanan yang coba kemudian satu upaya berhasil kembali dihempaskan yang jelas begitu rapat Priyono pemain yang didatangkan dari Pesik Kabupaten Kuningan nampaknya di sore ini harus bekerja sedikit ekstra keras menghalau tekanan demi tekanan yang dibangun oleh kesebelasan Combat Duku Puntang datang kembali upaya melalui sektor sebelah kanan satu umpan diagonal juga nampaknya coba dibangun namun kembali berhasil dijauhkan dari area box penalti. Di sana ada Randy sementara Bagol menjaga gawang utama dari kesebelasan Combat coba melebar Bagol tertuju kali ada Rizky Faisal pemain yang besar bersama tim Nusantara dan namanya masih dalam penguasaan anak-anak Combat FC cepat sekali mencoba menekan datang dari sektor sebelah kiri dorong kembali jauh ke sektor belakang Rizky inilah pemain yang masih berkiprah di Liga 2 bersama Nusantara FC soborkan kembali pada nomor punggung 45 mencoba ada Jasri enak sekali pergerakan yang kembali coba dibangun dari sebentar seru permainan dan mencoba dan satu tendangan keras juga berhasil nampaknya diblok dengan tepat sementara satu umpan quick tertuju di sana El Capitano Jaya terlepas kontrol dari sosok Jaya masih anak-anak Combat Duku Puntang coba mengurung nampaknya pertahanan dari kesebelasan Putra Agus kembali dari sektor kan ada Yuda di sana masih Yuda satu shot dari Yuda nampaknya di sore ini masih berhasil dihentikan Raffi luar biasa Yuda Raffi nampaknya sore kembali menunjukkan kapasitasnya pemain-pemain yang masih berkiprah di seri nasional baik sosok Raffi maupun di sana ada Yuda yang besar bersama tim Persita Tasikmalaya di Liga 3 seri nasional. Rizky kembali
Masih kita nantikan tertuju nomor punggung 22. Ada Rio, enak sekali dari Rio. Oh, Rio melebar pada siapakah Rio namanya? Di sana satu umpan dari Rio berhasil dimanfaatkan namun diambil, dicuri dari anak-anak. Combat Duku Puntang, datang kembali Rizky, sodorkan dari sebelah sana menuju sektor sebelah kanan. Jelas nampaknya ada sosok Yukai dari jarak sekitar 33 meter di sisi sebelah kanan. Kagol ada sekitar 2, 3, 4 pemain. Putra Agus memasuki area kotak penalti. Jedah satu umpan cik yang coba di satu heading bola dari Randy juga nampaknya masih tercecer begitu jauh. Satu ucapan selamat datang nampaknya dari anak-anak Putra Agus. Isone yang coba lepas dari tekanan Combat Duku Puntang. Masih anak-anak Combat Duku Puntang pemain sedikit demi sedikit nampaknya sedikit bergeser jauh ke sektor sebelah kanan. Masih di sana jelas sosok Dias, pemain yang didatangkan dari Bojonegoro. Dias melebar kembali pada Yuda. Masih sendirian Yuda, dorong jauh ke sisi kanan. Enak sekali Yuda. Oh, nampaknya sekarang kembali juga dan satu umpan cannonball masih tercecer begitu jauh upaya yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan Combat. Nampaknya sore di Combat yang banyak sekali melakukan aksi dari sektor kanan Yuda yang bergerak lebih cepat. Sementara satu persiapan yang coba langsung dilakukan oleh tim Putra Agus nampaknya Sony kali coba dipersiapkan. Dan siapakah pemain yang bakal digantikan oleh sosok Sony, salah seorang pemain yang sempat berkiprah di Liga 3 seri nasional Sony. Masih kita nantikan bersama. Iya jelas satu lemparan ke dalam baik kesebelasan Combat Duku Puntang yang notabene di pertandingan sore ini banyak sekali menekan, datang dari sektor sebelah kanan. Masih banyak waktu kesempatan bagi para penonton yang sekiranya di pertandingan sore masih berada di luar dari tribun ataupun lapangan Irak Majapahit. Masih banyak waktu dan kesempatan dan tiket di putaran kedua sebesar Rp10.000 digantikan peranannya. Masih kita tunggu tentunya bakal seperti apakah dengan masuknya gelandang penyerang yang dimasukkan oleh Coach Harry. Keluar di sana Alvin yang masih dalam conditioning ataupun masih dalam masa penyembuhan. Jelas hanya bermain sekitar 9 menit tentunya pertandingan di sore hari ini. Ya jelas kembali satu tekanan. Yang jelas masih kita nantikan bersama upaya kembali yang coba dilakukan oleh kesebelasan Combat melalui satu servis tendangan bebas. Di sana ada Jasri. Kita lihat satu umpan nampaknya kembali lebih dekat dengan penjaga gawang Raffi. Satu upaya kembali juga berhasil dihentikan. Lagi-lagi di sana penjaga gawang Raffi yang berhasil menghentikan satu tendangan bebas dari luar area kotak penalti. Sementara Bakol ya nampaknya sore ini masih sedikit mendapatkan tekanan dari anak-anak Putra Agus. Masih kita nantikan Putra Agus yang coba lepas dari tekanan atau bayang-bayang serangan yang dibangun oleh kesebelasan Combat. Combat mencoba membangun serangan datang dari sektor kiri melebar kemana ke arah bola. Masih dalam penguasaan begitu tenang nampaknya anak-anak dari Combat melalui nomor 9 ada Gilang, pemain yang kembali dihadirkan dari Nusantara FC. Gilang sementara masih kembali terjadi perebutan bola, satu umpan diagonal nampaknya coba tertuju melebar ke sektor sebelah kanan. Nampaknya di sana ada Raffi, ada dua nama Raffi nampaknya dari tim Putra Agus. Satu penjaga gawang dan juga satu Raffi yang beroperasi di sektor sebelah kiri. Masih kembali terjadi perebutan bola nampaknya nomor punggung 18 begitu Alot Ikan, salah satu pemain muda terbaik yang didatangkan dari Persib Kabupaten Kuningan. Satu foul kembali nampaknya terjadi dan memaksa kembali satu upaya dari kesebelasan Putra Agus guna menekan pertahanan dari Combat FC. Angkat jauh melebar tertuju pada Randy di sana. Oh, Randy nampaknya kembali mendapatkan marking ketat dari para pemain bertahan Combat FC. Sementara Adit yang tadi mendapatkan hadiah kartu kuning. Begitu enak sekali pergerakan dari Adit yang coba melebar ataupun menekan dari sektor sebelah kanan. Masih Adit sodorkan kembali pada nomor 18 Ikang. Enak sekali Ikan. Oh, nampaknya masih terjadi kembali perebutan, namun nampaknya jelas di sana nomor 2 Gilang
terlalu tinggi mengangkat tungkai ataupun jelas satu foul. Tendangan bebas dari kesebelasan Putra Agus Ikang. Sementara jelas di sana ada Gilang, pemain yang didatangkan dari Nusantara FC. Di sana masih belum menunjukkan kapasitasnya ataupun masih belum racun. Kita nantikan kembali. Yang jelas Putra Agus melalui Sony, jauh melebar Sony, tertuju kembali Randy. Coba dijauhkan dari area kotak penalti Yuda. Jauh sekali nampaknya Yuda harus turun ke belakang. Guna kembali memberikan satu ketenangan ataupun mencoba membantu pertahanan dari kesebelasan Combat. Berkalikan tekanan yang datang dari sektor kiri, sama-sama masih menemukan kebuntuan di babak pertama. Kedudukan masih sama kuat 0-0 hingga memasuki pertengahan. Masih belum satu ketenangan kembali juga. Nampaknya terlebih dahulu terjadi foul setelah satu tendangan penjuru yang sebenarnya begitu memanjakan para pemain depan dari kesebelasan Putra Agus Jaya. Luar biasa dengan segudang pengalamannya Jaya. Kembali di sore ini berhasil nampaknya memberi satu energi suntikan bagi para pemain depan Putra Agus. Sementara kembali hilangkan di sana. Kita nantikan Gilang. Oh, pemain bernama punggung 3 Dias. Dorong kembali pada siapakah Dias. Yang jelas satu upaya kembali dari Jastri. Enak sekali Jastri. Satu umpan diagonal kembali coba disodorkan Gilang. Tertuju pada siapakah Gilang. Memaksa kembali. Nampaknya di sana satu tekanan Gilang berhasil dikandaskan oleh rapatnya pertahanan dari Putra Agus. Satu tekanan kembali masih terjadi perebutan bola. Nampaknya jelas sekali kecepatan dari Tayek, pemain yang didatangkan dari Kabupaten Indramayu. Tayek. Sementara 2-3 pemain masih kembali terjadi perebutan bola. Skill yang cukup mumpuni nampaknya dipertontonkan di pertandingan sore ini. Dua serangan nampaknya kembali tersaji serta dari sektor sebelah kiri. Begitu cepat pergerakan dari Rio. Foul kembali nampaknya terjadi. Masih kita nantikan. Yang jelas upaya dari kesebelasan Combat Duku Puntang kembali berhasil menekan ke sektor sebelah kiri upaya, namun juga kembali satu tekanan berhasil dikandaskan dan tendangan bebas kembali nampaknya baik kesebelasan Combat Duku Puntang. Combat yang nampaknya sore ini kembali coba menekan, namun nampaknya begitu rapi pertahanan yang digalang oleh Priyono CS. Tendangan bebas di babak pertama satu. Umpan menuju area kotak penalti Raffi. Enak sekali Raffi. Masih dengan conditioning yang begitu baik, masih dengan ketenangan yang begitu luar biasa nampaknya. Penjaga gawang yang dimiliki oleh kesebelasan Putra Agus, salah satu penjaga gawang yang masih berkiprah di Liga 3 seri nasional. Sementara dari sektor sebelah kiri Putra Agus kembali coba menekan, namun nampak terasa begitu rapat dan rapi pertahanan dari kesebelasan Combat. Ada Yuda, enak sekali Yuda coba menusuk, sodorkan pada Didas ke sana. Kuatan Marino nampaknya sapi berada di sektor depan. Tayek, gagal nampaknya Tayek. Tidak ada teman yang nampaknya coba menerima satu sodoran yang disodorkan Tayek. Sementara kembali masih begitu cepat pergerakan pemain bernomor punggung 22. Enak sekali Rio. Nampaknya Rio kali ini coba sodorkan jauh ke sektor tengah, mencari keberadaan dari sosok Yuda. Tersendat nampaknya Yuda dan kembali penjaga gawang Raffi yang nampak begitu enak sekali bermain di pertandingan sore dengan cuaca yang begitu bersahabat 30 derajat Celcius. Nampaknya adem seliwing. Masih kita tunggu tentunya hingga pertengahan babak pertama. Masih sama kuat 0-0. Jual serangan permainan yang banyak menumpuk di sektor tengah, tentunya begitu enak sekali kita saksikan bersama. Datang kembali kecepatan dari sosok Yuda. Yuda lagi-lagi satu tarikan, satu hadangan Sony terhadap Yuda. Nampaknya di sore ini kembali berbuat satu tendangan bebas bagi kesebelasan Combat Duku Puntang. Masih kita nantikan Combat Duku Puntang yang kembali coba menekan dari sektor sebelah kanan. Masih kita nantikan dengan sekitar 1, 2, 3, 4 pemain
mencoba kembali masuki area box penalti. Yuda Sikidal nampaknya kali sudah bersiap dan satu umpan bilang Yuda. Enak sekali, lagi-lagi Raffi enak sekali. Satu save di udara ataupun satu save yang berkelas dari seorang Raffi. Sementara Tayek, kemanakah umpan yang coba disodorkan oleh Tayek? Justru arah bola kali ini lebih dekat dengan nomor punggung 21. Satu upaya ada Dendi, ada Randy di pertandingan sore. Namanya banyak sekali nama-nama yang kembali akan sama, Raffi, Dendi, Randy, dan juga tentunya ada Hamid, ada Alpun Hamid Ikang. Masih kita nantikan kembali dari sektor sebelah kiri upaya yang coba dibangun oleh kesebelasan Putra Agus. Namanya kembali jual beli serangan yang sudah tidak terelakkan lagi di sektor kanan maupun sektor sebelah kiri. Yang jelas masih kembali terjadi penundaan. Masih kita tunggu teman-teman, apakah gerangan yang terjadi? Jangan namanya handball salah seorang pemain dari kesebelasan Combat FC hanya berjarak sekitar 2 meter dari area box penalti. Satu kesempatan kembali dari Putra Agus guna merepotkan pertahanan kesebelasan Combat. Yang jelas ada 2, 3, 4, 6 pemain Combat berusaha masuki area box penalti, sementara 4 pemain dari tim Putra Agus yang juga mencoba mengganggu konsentrasi Bago, penjaga gawang dari Combat FC. Masih kita nantikan Combat dan luar biasa Tayek yang tadi sempat mendapatkan satu umpan puting beliung dari sektor sebelah, namun upaya dari Tayek juga masih tercecer begitu jauh, terlalu deras. Nampaknya satu tekanan yang coba dihadirkan anak-anak dari tim Putra Agus yang hingga saat ini nampaknya masih sama-sama menemukan kebutuhan. Ayo mangga tentunya bagi para penonton yang sekiranya di sore ini masih berada di luar lapangan Irak Maja Bakti, hanya dengan Rp10.000 tentunya mata kita kembali dimanjakan hadirnya para pemain yang senantiasa warawiri di layar televisi Indosiar. Masih sepenuhnya diliput secara tajam dan eksklusif oleh Info Tarkam Tribun Seci Ayu Maja Kuning. Gelaran Hamas Season 1 tahun 2025 masih sepenuhnya didukung PT Hamas, Pemdes Pegagan Harjaya Sukses Sejahtera, Es Kristal Bos Eating, Bebek Om Alis Cirebon, TP Rocky Beril 2 Putri Garuda Sport, Pemdes Tegasari, Ocan Sablon, Pemdes mampu merobek jarak gol melalui nomor 28 Raffi. Rocky Beril 2 Putri Garuda Sport, Pemdes Tegasari, Ocan Sablon, Pemdes akhirnya Putra Agus mampu merobek jarak gol melalui nomor 28 Raffi. Enak sekali pergerakan dari si Bengal Raffi, akhirnya merubah skor menjadi 1-0. Kita nantikan respon seperti apakah yang bakal langsung dilakukan oleh kesebelasan Combat setelah satu assist berbuah gol. Dan Raffi namanya di sini mencatatkan namanya sebagai pencetak gol pertama di putaran kedua. Raffi 1-0 unggul, sementara kesebelasan Putra Agus atas kesebelasan Combat Duku Puntang. Yang jelas masih kita nantikan bersama respon kesebelasan Combat Duku Puntang setelah satu aksi individu menawar dari sosok Raffi dan akhirnya Gilang mampu menyamakan hanya berselang sekitar
Comeback Duku Puntang setelah satu aksi individu menawan dari sosok Rafidan. Akhirnya Gilang mampu menyamakan hanya berselang sekitar 1 menit. Yang jelas mangan gorengan ning pinggir kali itu gol indah sekali melalui satu proses yang begitu luar biasa. Satu menit jeger akhirnya merubah papan skor menjadi 1-1. Benar-benar respon yang cukup cepat dilakukan anak-anak dari Combat FC Selang. 67 detik, 1 gol kembali tercipta, 1-1. Luar biasa tentunya, satu tekanan, satu kesempatan berbuah gol dan 1-1 di babak pertama. Benar-benar kembali masih kita tunggu bakal seperti apa kembali hingga masuki waktu normal. Babak pertama masih 1-1. Dua tangan yang kembali coba langsung dibangun dari sektor kanan, melebar pada siapa di sana. Nampaknya ada Rio kayak Rio. Dua pemain yang masih sering sekali terjadi duel-duel manja di sektor sebelah kanan. Sementara kembali Dias keluar dari sarangnya Dias. Ada Sony, enak sekali Sony, cepat sekali Sony mencoba dua pemain. Sony. Nampaknya kan Sony berhasil lepas dari kawan. Dua pemain bukan Sony. Sudah masih tercecer begitu jauh. Luar terjadi bagol. Cukup berani kali ini Bagol untuk memainkan sikil bunda di area pertahanan. Datang kembali upaya berikan di Rizky Faisal, tersendat. Nampaknya Rizky Faisal ada ikan. Cobakan kembali pada Sony. Satu umpan diagonal Sony dan jelaskan di sana. Nampaknya ada Rafiq pencetak gol dari kesebelasan Putra Agus yang sudah berdiri pada posisi offside. Masih kita nantikan, kita kembali dalam masa persiapan yang jelas. Pergantian pemain dari Combat Gilang, nomor punggung 9 keluar digantikan Aksa nomor punggung 10. Ya, nampaknya Gilang yang kali ini masih belum pada kondisi terbaiknya, harus ditarik keluar oleh sang juru taktik Kang Nisja. Jelas tentunya masuknya Aksa, salah seorang pemain muda terbaik yang dimiliki oleh kesebelasan Combat, menggantikan peranan Gilang. Datang dari Bojonegoro, mendarat di bandara panggung sekitar pukul 16 dan langsung dijemput oleh mobil siaga desa Duku Puntang. Nampaknya masih terlahan sosok Gilang. Satu tekanan kembali mencoba memasuki area kotak penalti. Alhamdulillah dinaikkan Baker, sehat dan Baker. Ya, nampaknya tekanan berhasil dihentikan kembali penjaga gawang. Yang jelas di sana ada Raffi, dorong kembali menuju area kotak. Sementara satu dorongan, satu tekanan yang coba dilakukan Dias terhadap El Capitano. Dias, sabar ya Allah itu. Kita buat ya, masih tentunya terjadi foul kembali. Yang jelas masih kita nantikan ada 1, 2, 3 pemain yang coba berdiri di atas si kulit bundar ataupun mencoba dengan satu tendangan bebas. Masih kita nantikan kembali Sony. Satu umpan Sony luar biasa dan satu segitiga. Bagus kembali, masih belum meninggalkan lapangan. Yang jelas masih dalam circle ataupun masih dalam arena permainan. Satu tekanan kembali coba dibangun oleh kesebelasan Putra Agus. Datang dari sektor sebelah kiri, kecepatan Raffi dan Tayyip.
Dari sektor sebelah kiri kecepatan Raffi dan tarik Adit. Pundi-pundi golnya 2-0 akhir 2-1. Yang jelas masih kita nantikan dua gol tercipta dari nomor punggung 8 Raffi. Luar biasa tentunya, masih kita nantikan kembali unggul 1-2 ataupun 2-1 kesebelasan Putra Agung atas kesebelasan Combat Duku Putan yang notabene di sini banyak sekali melakukan tekanan, banyak sekali melakukan serangan, namun justru melalui satu serangan balik begitu cepat dari anak-anak Putra Agus Randy. Akhirnya kali ini kembali unggul sementara 2-1. Luar biasa, gol berbalas, gol berbalas, gol. Enak sekali pertandingan di sore hari ini yang nampaknya harus banyak bermain di sektor tengah, berketut di sektor tengah. Masih kita tunggu tentunya di penghujung babak pertama respon dari kesebelasan Combat FC Combat. Masih kita nantikan ada Adit coba tenangkan dorong menuju area kotak penalti di sana Raffi. Nampaknya pegawainya sudah cukup bersikap, cukup tenang saku tekanan. Nampaknya masih berhasil dihentikan. Adit yang tampil begitu tenang memukau di sektor sebelah kanan. Cukup sulit nampaknya Rio yang harus bekerja ekstra keras untuk melewati hadangan ataupun kedisiplinan Adit. Sementara Raffi, Pak Musturpana dorong jauh menuju area pertahanan dari kesebelasan Putra Agus datang ke sektor kanan. Lagi-lagi masih terjadi perebutan bola. Ada Sony, enak sekali Sony. Benar-benar dengan masuknya sosok Sony merubah ritme permainan di sektor tengah. Begitu luar biasa tentunya. Upaya kembali coba dibangun, masih kita nantikan Yuda di sana. Yuda, dua pemain dan satu pasang. Oh Yuda, luar biasa Yuda yang kembali begitu bekerja ekstra keras dengan satu tekanan. Benar-benar kembali membangun, menjadikan salah satu tekanan yang begitu bergelombang dari sektor sebelah kanan. Luar biasa Yuda, walaupun satu finishing start ataupun finishing start dari Yuda yang masih tercecer begitu jauh. Sementara satu tendangan ke dalam ataupun satu upaya kembali dari kesebelasan Putra Agus Adit. Ya namanya masih kembali terjadi duel manja Rio. Luar biasa Rio, Adit Rio. Masih kita nantikan lemparan ke dalam yang nampaknya tercecer dari Adit tertuju Tayek. Di sana jelas ada sosok Dias yang sudah menantikan tentunya permainan ya coba dikembangkan dari sektor sebelah kanan. Jauh melempar kembali, masih ada satu skill yang begitu mumpuni nampaknya dari anak-anak Duku Puntang ataupun Combat. Yuda kembali nampaknya tertuju satu umpan, jauh memanjakan kembali Aksa. Kembali pada Yuda, enak sekali Yuda yang kembali menunjukkan skill ataupun kapasitasnya Yuda. Jauh melempar kemana ke arah bola dari Yuda Rio. Kembali Rio coba turun jauh ke belakang Rio. Sementara nomor 6 di sana ada Rizky Faisal. Masih Rio Faisal angkat. Dan ya bersama dengan itu pula berhasil babak pertama dengan skor